Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Wain Swatika. Di sebelah saya Maria Sudika. Saya Kadek Payana. Kami bertiga CGP Angkatan 10 Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan unit kerja kami di SMK Negeri 8 Kolaka. Pada kali ini saya bertiga akan mengadakan sesi wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah, Bapak pimpinan kami. Beliaulah yang mendukung kami selama ini dalam proses di program guru penggerak. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan sesi wawancara yang dimana saya sebagai moderatornya dan Bapak di sebelah saya Pak Kadek dan Bapak Made akan melakukan sesi pertanyaan kepada Bapak Kepala Sekolah. Untuk mengefisienkan waktu, barangkali saya persilahkan dulu kepada Bapak Kepala Sekolah untuk perkenalan singkatnya. Pada Bapak, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Wirma SPD, Kepala SMK Negeri 8 Kolaka. Baik, terima kasih Pak. Baik, untuk mengefisienkan waktu, mungkin langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Kade untuk Pak Made untuk melakukan sesi wawancara. Pada Bapak, saya persilahkan. Ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Pak KS ya, karena sudah meluangkan waktu sehingga sesi wawancara pada siang hari ini bisa berjalan. Kami juga dari bertiga ini CGP ini mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak, kemudian permohonan maaf karena telah mengganggu aktivitas Bapak selama ini. Di sesi wawancara pada siang hari ini Pak, ada sedikit yang saya mau tanyakan ini terkait penanganan atau pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika. Oke Pak, ya selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika, yang mana masuk kasus dilema etika dan yang mana masuk rujukan moral, Pak? Yes. Untuk mengidentifikasi dilema etika itu kita di sekolah sudah melakukannya dari awal, mengidentifikasi dilema etika itu contohnya keterlambatan siswa. Keterlambatan siswa itu kita harus lihat lagi dari kronologisnya seperti apa. Jadi tidak bisa kita menyimpulkan mereka terlambat itu bahwa dia sengaja. Jadi ada beberapa faktor mereka bisa terlambat. Jadi itu untuk dilema etika. Sedangkan yang moral ini beda lagi untuk moral. Artinya moral itu kita masih dibully. Jadi moral siswa itu maksudnya berbeda, mungkin itu. Jadi selama ini Bapak sebagai pimpinan sudah mengidentifikasi yang mana sih masuk kasus dilema etika, kemudian yang mana sudah masuk rujukan moral ya Pak. Ya. Mungkin lanjut. Baik Pak, selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, untuk mengambil kebijakan itu kita harus melihat lihat dulu permasalahannya. Apakah permasalahan dari dua sisi ini ada yang menyangkut semacam struktur perbedaan atau semacam akan berdampak seperti apa. Jadi ceritanya apabila ada terjadi dua kasus, kita harus pilih dulu apakah kasus ini akan berdampak ke depan seperti apa, kasus yang kedua dampak ke depan seperti apa. Jadi kita harus pikirkan dulu baru kita ambil keputusan. Mungkin dipilah dulu, kemudian diambil keputusan. Pastikan seperti apa. Seperti apa nanti dampak dari setiap keputusan yang akan diambil, seperti itu Pak ya. Ya. Baik Pak. Kemudian selama ini dalam menyelesaikan kasus-kasus Pak, dilema etika,
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang sudah Bapak laksanakan? Ya, untuk ambil keputusan itu langkah-langkahnya ya dari awal kita sudah tentukan dulu masalahnya seperti apa. Kalau sudah kita tahu masalahnya, baru kita diskusikan, eh, baru kita ambil keputusan seperti apa keputusannya untuk menentukan kebijakan seperti apa. Jadi pada intinya yang pertama kita harus dulu tahu penyebabnya. Tahu penyebabnya dulu, Kasusnya, kemudian kita diskusikan, baru sudah itu ambil keputusan seperti apa. Hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam proses pengambilan keputusan ini apa saja? Hal-hal yang efektif itu semacam diskusi. Kita harus diskusi dulu supaya keputusan yang kita ambil ini tidak berdampak. Dampaknya seperti apa kita tidak tahu, makanya kita harus diskusikan dulu. Apa dari tadi kasus pertama, kasus kedua, ini semua pasti ada dampaknya. Jadi kita diskusikan dulu di lingkungan sekolah, baru kita ambil keputusan seperti apa keputusan. Jadi intinya diskusi melibatkan warga sekolah. Semuanya. Ini komunikasi. Komunikasikan dengan baik. Bagaimana dampaknya ke depan, apa efeknya kepada siswanya sendiri, dan bagaimana. Intinya semuanya kita harus pikirkan. Iya. Kemudian lanjut Pak, ini dalam menangani kasus-kasus ini Pak, apakah Bapak sudah menentukan jadwal atau memang dia berjalan begitu ketika ada kasus langsung ditangani, atau memang Bapak sudah punya jadwal hari ini saya menangani kasus ini, hari ini sama? Ya, menurut saya kasus itu tidak mesti kita bikinkan jadwal. Kasus itu tiap kali akan ada. Jadi kalau ada harus kita putuskan cepat. Jadi umpama kasus hari ini ada siswa terlambat, kita harus putuskan cepat seperti apa. Supaya tidak berdampak lagi yang berikutnya. Karena sekolah itu tiap hari ada kasus. Jadi kasus yang harus kita ambil harus putuskan cepat. Seperti apa. Jadi pada intinya Bapak harus memilah dulu, ini kasusnya ringan, bisa diselesaikan dengan cepat. Kemudian ada yang kasus kedua misalnya agak berat, mungkin kita koordinasi dulu sama teman-teman, kita diskusi dulu bagaimana pemecahan masalahnya, sehingga pengambilan keputusan itu bisa baik untuk semua. Ya, bisa jadi seperti itu. Artinya keputusan itu, ambil keputusan itu tergantung dari kasusnya. Jadi kalau kasusnya agak ringan, kita harus kasih cepat putusannya, kalau lambat kita baru diskusikan. Mungkin itu. Ya, selanjutnya kan dalam pengambilan keputusan itu tentu pasti ada tantangan-tantangan yang mendahulunya sebelum akhirnya keputusan diambil. Selama ini tantangan-tantangan seperti apa yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan ini, Pak? Ya, tantangannya itu kemungkinan menurut saya itu cuma satu. Jangan sampai kita ambil keputusan itu salah. Itu tantangan. Artinya pikiran saya kalau saya ambil keputusan sudah salah dan berdampak nanti ke depan seperti apa, itu akan kembali lagi. Kembali dalam artian dampaknya kembali ke sekolah atau dampaknya akan jangka panjang. Mungkin itu. Kemudian ini Pak, adakah seseorang yang membantu Bapak ya dalam penanganan kasus itu, ataukah ada faktor-faktor yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ini agar kasus-kasus dilema etika itu bisa betul-betul mendapat keputusan yang baik? Ya ada. Artinya saya tidak bisa memutuskan keputusan yang fatal, tetap ada unsur yang membantu, teman-teman guru, wakasek, terutama kalau menyangkut etika, yang bisa membantu saya itu yang fatal untuk SMK itu sebenarnya ada di kesiswaan dan kurikulum. Nah, itu yang yang harus dan bisa bantu saya untuk mengambil keputusan. Jadi pada intinya Bapak sebagai pimpinan
ketika mengalami kasus dilematika ini selalu berkolaborasi Pak, Ya. dengan kesiswaan, kurikulum, dan semua Harus. elemen yang ada di sekolah ini. Ya. Ya, kita sudah sampai di penghujung sesi wawancara ini. Ya. Baik, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan, terutama keputusan dilematika ini? Ya, pengalamannya itu pribadi saya, pengalaman itu yang susah untuk mengambil keputusan pada saat siswa itu memberikan alasan yang menyentuh hati, itu yang terutama. Apalagi kalau satu yang dibilang membantu orang tua sampai dia terlambat, itu kayaknya kita harus pikirkan lagi. Itu yang selama ini yang saya dapat di sini. Jadi alasan-alasan yang tepat itu yang membuat kita dilema. Berarti kembali intinya adalah pada empati Pak ya. Ya. Bagaimana Bapak menunjukkan rasa empati kepada siswa meskipun dia terlambat. Kalau dia sudah menyatakan bahwa saya Pak terlambat karena Alasan harus bantu orang tua dulu, dan itu benar, itu susah. Ini yang luar biasa karena rasa empati itu muncul dan mungkin dari sana justru siswa akan menjadi lebih segan kepada kita dan sebagainya. Ya. Terima kasih Pak untuk sesi wawancara hari ini, luar biasa. Sama-sama. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Bapak Suartika. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan CGP yang merupakan teman sejauh untuk mengajar di sini atas waktu untuk sesi wawancara kali ini. Di sela-sela kesibukan menghadapi 17 Agustus, Pak KS sudah meluangkan waktunya walaupun beliau sibuk sesi wawancara. Nah, dari sesi wawancara ini saya bisa simpulkan bahwa kita sebagai pimpinan, bahkan sebagai guru pun dalam pengambilan keputusan memang harus bijak, harus pandai-pandai memilah atau mengidentifikasi terlebih dahulu kira-kira mana yang merupakan rujukan moral dan mana yang merupakan dilematika. Dan kemudian ketika kita dihadapkan dengan sebuah hal atau keputusan yang sama-sama bagus, sama-sama benar, paling tidak kita juga bisa memikirkan seperti Pak Gas dijelaskan dampaknya. Kira-kira mana yang bisa memberikan dampak yang lebih baik. Kira-kira kalau memang dari segi kasus barangkali kita berbicara kasus ya kita tidak bisa berbicara kapan kasus itu datang. Tetapi kasus itu memang datangnya kadang-kadang secara tak terduga. Sehingga dalam pengambilan keputusan barangkali tentang jadwal tidak ada, tetapi kalau memang hal itu bisa diselesaikan cepat, harus diselesaikan cepat. Ya. Sehingga dari pembelajaran ini kami selaku CGP bisa mendapatkan pembelajaran dari Bapak Kepala Sekolah bahwa kita sebagai guru juga memang perlu bijak dalam mengambil keputusan, perlu melakukan langkah-langkah seperti yang Bapak. Ya, jadi mungkin untuk sesi kali ini saya Pak Suartika dan Pak Made Sudika, Pak Kadek, Pak KS sendiri mengucapkan banyak terima kasih dan akhirnya saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadek Dipayana, CGP Angkatan 10 dari SMK Negeri 8 Kolaka. Saat ini saya mau wawancara dengan Ibu KS SD 2 POH. Saat ini beliau bersama saya. Silakan Bu KS mungkin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Oktavina, saya Kepala SD Negeri 2 POH. Demikian perkenalan diri saya. Iya. Terima kasih nih Bu KS sudah meluangkan waktu, kemudian memberikan kesempatan kepada saya. Ini saya mau lanjutkan tugas untuk CGP Bu, mengenai wawancara dengan Kepala Sekolah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah meluangkan waktu. Ibu, ini saya mau tanya Bu, selama ini bagaimana Ibu sebagai Kepala Sekolah dapat mengidentifikasi
eh, yang merupakan kasus ya dilema etika atau bujukan moral, Bu. Iya, selamat datang buat Bapak sebagai calon guru penggerak. Kasus-kasus yang biasa saya hadapi, mengidentifikasinya itu ada berbagai cara. Pertama, memperhatikan mulai dari awal siswa datang sampai pulang. Kemudian yang kedua, kita biasa kumpul, kita rapat singkat, semua guru kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk membicarakan atau mengemukakan masalah-masalah yang mereka hadapi tentang siswa mereka masing-masing. Oh iya, Eh, tadi Ibu caranya mengidentifikasi menggunakan rapat kepada semua guru-guru. Kemudian Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolahnya Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Biasanya yang pertama saya berdiskusi dengan wali kelas siswa kalau yang bermasalah. Yang kedua, kami mengadakan komunikasi dengan orang tua siswa yang sedang menghadapi masalah. Bagaimana atau solusi menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Oh iya, intinya Ibu selalu koordinasi dengan wali kelas, kemudian orang tua siswa ya Bu. Kemudian Bu, selama ini dalam penyelesaian kasus Bu, dilema etika ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan Bu? Yang pertama tadi itu biasa rapat, ya ada solusi-solusi biasa yang diberikan oleh guru. Kedua, mengadakan kunjungan ke rumah orang tua siswa yang bermasalah. Yang ketiga, kita komunikasi dengan pengurus komite sekolah. Oh, biasa juga melakukan kunjungan langsung Bu ya, Iya. di samping koordinasi juga dengan pengurus komite ya Bu. Kemudian hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Bu? Yang paling efektif ya tadi itu hasil keputusan bersama, namanya keputusan. Kalau yang mengemukakan pendapat itu lebih dari satu orang, banyak orang, kan biasa hasilnya lebih bagus. Yang kedua juga itu adanya komunikasi dengan orang tua wali siswa. Oh ya, jadi komunikasi pihak sekolah dengan orang tua Iya. siswa selalu intens Bu ya. Iya. Kemudian apakah Ibu memiliki jadwal Bu ya, dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya Bu? Kalau jadwal khusus tidak ada. Oh iya. Kalau masalah itu tidak terlalu berat, kami selesaikan langsung berdasarkan hasil rapat. Tapi kalau masalah itu cukup berat, biasanya kami komunikasi dulu dengan para guru dan kemudian kepada orang tua untuk menyelesaikannya. Oh iya. Berarti penyelesaian kasusnya dipilah dulu Bu ya, yang Iya. mana yang ringan kasusnya, kemudian yang berat. Kalau yang berat ditindaklanjuti ke orang tuanya. Kemudian Bu, prosedur seperti apa yang Ibu jalankan dalam penyelesaiannya Bu? Yang tadi itu saya bilang selalu ada rapat dan selalu ada komunikasi, karena komunikasi itu kan penting. Karena kadang-kadang orang tua tidak tahu kasusnya, jadi mungkin dengan kita komunikasi, orang tua juga bisa mengemukakan alasannya atau cara-cara solusi buat anaknya yang menghadapi masalah. Oh ya, jadi selalu Ibu mengadakan rapat ketika ada masalah supaya terjalin komunikasi yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua siswa. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bu? Yang banyak membantu itu ya para dewan guru, kemudian orang tua yang bersikap aktif pada saat kami berkunjung atau pada saat ada rapat-rapat orang tua wali siswa, mereka mengemukakan masalah dan kami juga mengemukakan masalah yang dihadapi, dan biasanya kita cari solusinya antara pihak sekolah dengan orang tua. Oh iya Bu. Kemudian dari hasil tadi apalagi namanya penyelesaian kasus tadi Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini Bu?
pengalaman saya yang pertama, ternyata menyelesaikan masalah itu memang lebih bagus diselesaikan secara musyawarah mufakat dan meminta pendapat dari teman-teman guru. Yang kedua, harus selalu sering-sering mengadakan komunikasi dengan orang tua siswa dan para pengurus komite. Oh iya. Jadi kalau kita sudah selalu dari pihak sekolah selalu menjalin komunikasi dengan orang tua, dengan komite, tentunya masalah seberat apapun Bu ya Bisa jadi ringan Bu diselesaikan, ya, bisa selesai. Mungkin hanya itu Bu wawancara pada kesempatan hari ini. Terima kasih sekali lagi karena sudah memberikan waktu kepada saya ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu. Ya, sama-sama, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jangan bosan-bosan, Pak ya. Iya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Kadek Dwi Payana, asal sekolah SMK Negeri 8 Kolaka. Saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Kolaka. Pada pagi hari ini, saya akan mewawancarai Bapak Wayan Rusmita, Kepala SD Negeri 1 Pioho, yang pada saat ini beliau sudah bersama dengan saya. Silakan Pak Wayan perkenalkan diri dulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya KS SD 1 PH. Ingin berkenan memberikan penjelasan sedikit kepada ini Kadek ini masalah apa yang ditanyakan. Semoga bisa dijawab sebentar. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Wayan. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat. Sehat ya. Setengkara. Begini Pak, untuk memenuhi kewajiban saya sebagai peserta CGP, ini ada beberapa tugas mewawancara Bapak Kepala Sekolah ya terkait tentang pengambilan keputusan Pak. Tentunya di sekolahnya Bapak pasti pernah mengalami kasus-kasus dilema etika Pak. Bagaimana Bapak sebagai Kepala Sekolah dapat mengidentifikasi yang mana merupakan etika atau bujukan moral, Pak? Ya, oke. Jadi Bapak jawab saja langsung ya. Yep. Jadi menamakan etika atau moral di sini. Jadi Bapak ngambil kesimpulan di sini adalah misalnya kasus yang sering terjadi seperti di sekolah di sini adalah siswa yang kadang-kadang sering terlambat gitu anak-anak ya. Jadi dengan alasan membantu orang tuanya terlebih dahulu itu saya kategorikan sebagai kasus dilema etika. Sementara kasus bullying itu saya dikategorikan ke dalam kasus bujuk moral itu. Jadi itulah dua alternatif Bapak kategorikan adalah sikap dan moralnya itu. Oh, iya. Tadi sudah Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolahnya Bapak, yang mana termasuk dilema etika atau bujukan moral, Pak. Kemudian selanjutnya selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu terutama kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama, benar atau salah, mengandung nilai kebajikan, Pak. Ya, oke. Jadi lanjut langsung saja. Jadi kita mengambil keputusan di sini. Nah, jadi saya mengambil keputusan dengan menelaah terlebih dahulu apa yang akan terjadi ini, mana solusi yang kira-kira berdampak baik untuk orang banyak dan dampak jangka panjang dari keputusan Bapak itu. Jadi itulah Bapak jadi mengambil kesimpulan, jadi musyawarah dulu dengan guru-gurunya, kita panggil dulu dengan anaknya bagaimana ini. Nah setelah itu baru Bapak ambil keputusannya. Oh iya. Berarti sebelumnya Bapak mengambil keputusan, Bapak melakukan musyawarah dengan Dewan Guru dulu, Pak ya. Kemudian Pak, selama ini dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika itu Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan, Pak? Oke, jadi Bapak bisa lakukan di sini misalnya adalah kasus yang pernah Bapak hadapi berkaitan dengan disiplin guru. Nah, disiplin guru jadi Bapak hadapi di sini ada yang rajin, ada yang tidak rajin. Jadi Bapak panggil dulu apa masalahnya. Jadi itu, jadi Bapak dekati secara namanya hati nurani. Kita sebagai pegawai itu mestinya harus bagaimana? Mungkin sudah tahu aturan-aturannya di situ.
Jadi kita memberikan kesimpulan sesuai dengan yang saya lihat di luar saja, tapi saya harus memastikan terlebih dahulu apa yang melatar belakangi guru tersebut kurang disiplin. Nah, jadi itulah Bapak dekatkan itu dengan secara kekeluargaan bagaimana dulu supaya dia bisa disiplin di Oh, iya. sekolah. Oh, jadi kalau pendekatan kasus melalui pendekatan personal dulu Pak ya. Personal dulu ya. Bagaimana pendekatan personalnya, setelah itu menanyakan apa kendala-kendalanya Ya, betul, sehingga terjadi ini. Kemudian pengambilan keputusannya Pak ya. Kemudian selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika itu? Nah, jadi jadi hal yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan adalah dengan menentukan langkah-langkah terlebih dahulu. Kemudian saya jika mengambil keputusan, saya tidak memikirkan hasil akhir, tetapi saya lebih mementingkan proses dan rasa kasihan karena saya melihat dan menghargai prosesnya. Jadi kita di sini mengambil keputusan adalah prosesnya kita dulu. Nah, setelah kita prosesnya, baru langkah-langkahnya, baru kita menemukan hasil akhirnya itu. Nah, jadi itulah yang jelasnya harus kita prosesnya satu persatu dua kan, nah, itulah prosesnya. Jadi baru kita mengambil kesimpulan, baru kita memetik akhir hasilnya itu. Iya. Berarti semua kasus-kasus yang ditangani kita jalani prosesnya dengan baik. Dari yang pertama pemanggilan secara individu, kemudian pendekatan-pendekatan personal itu tadi Pak, sehingga keputusan yang nantinya kita ambil dapat kita jalani secara bersama-sama, karena ini adalah komunitas sekolah Pak ya. Tentunya segala keputusan yang Bapak ambil supaya bisa juga dijalani oleh rekan-rekan yang lain, kemudian peserta didik yang lain. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus Pak, dilema etika ini, atau ketika Bapak menemukan kasus Bapak langsung menanganinya atau memang terjadwal Pak ini? Jadi kalau menangani kasus-kasus itu jadi Bapak tidak mempunyai jadwal, tidak ada jadwalnya itu. Begitu ada kasus harus selesai hari itu juga. Tidak ada istilah menunda-nunda jadwal besok ini, tidak ada. Jadi kita selesaikan apapun pekerjaan itu, apapun masalahnya hari itu, harus selesai hari itu juga. Itu berarti Bapak memilah dulu mana yang memang kasusnya ringan bisa diselesaikan, Bapak langsung selesaikan itu hari tanpa menjadwal lagi Pak ya, kecuali yang kemungkinan yang berat, kita koordinasi lagi, panggil orang tua. Iya betul. Bagus sekali dalam pengambilan keputusan ini Pak. Kemudian selanjutnya Pak, prosedur seperti apa yang Bapak jalankan dalam penyelesaian kasus-kasus ini Pak? Oke, jadi seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, bahwa saya mengidentifikasi terlebih dahulu kasus, lalu melakukan langkah-langkahnya. Menyelesaikan dengan melihat apa kasus ini. Jadi kita lihat dulu kasusnya apa. Nah itu. Jadi kita solusi yang sama-sama benar. Jika iya, saya akan pertimbangkan lagi kira-kira mana solusi yang imbasnya tidak merugikan salah satu pihak. Jadi begini, jadi kita panggil dulu salah satunya, kedua-duanya itu, yang mana kira-kira yang tidak dirugikan, mana diuntungkan, yang penting penyelesaiannya secara musyawarah, itu kuncinya. Nah, secara musyawarah dan mufakat, itu kuncinya itu. Jadi kita lihat secara hati nurani, kita selesaikan begini ya. Yang pada intinya semua harus terlibat Pak ya, kolaborasi. Kalau memang kasusnya dengan Dewan Guru, Dewan Gurunya kita panggil, kita ngadakan rapat bagaimana solusinya, kita pecahkan bersama. Kalau memang kasusnya dengan siswa, kita panggil orang tuanya, supaya mendapatkan solusi yang baik gitu ya. Kalau kita sudah kolaborasi semua pihak, otomatis solusi pasti akan baik Pak ya. Kemudian selanjutnya Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika itu? Oke. Jadi kalau kasus yang dihadapi lingkungan sekolah, untuk kasus-kasus tertentu, biasanya Bapak meminta pertimbangan kepada Dewan Guru itu. Pasti itu harus minta pertimbangan Dewan Guru kalau ada kasus. Tetapi pernah Bapak hadapi kasus yang berkaitan dengan siswa saya, tapi terjadi di luar lingkungan sekolah, seperti terjadi di luar lingkungan sekolah. Nah, itu saat itu Bapak minta bantuan
dari kepala desa di sini atau lingkungan gitu. Iya. Terus Bapak Babinsa di sini pernah Bapak ketemukan bisa bagaimana ini jalan keluarnya Iya. agar tidak terjadi ketimpang siuran jadi anak-anak nakal, anak-anak bagaimana ini jangan sampai anak-anak terjerumus dari narkoba itu. Oh, iya. Iya. Jadi Bapak panggil dulu kita kerjasama dengan lingkungan di desanya. Oh iya. Yang pada intinya kalau menangani kasus di sekolah tentunya kita panggil dulu Dewan Guru semua, Iya, panggil kita dulu semua. berdiskusi. Iya, diskusi. Kemudian kalau melibatkan orang-orang luar, kita berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Ya. Ya. Itu sudah sangat bagus Pak ya. Kemudian ini mungkin yang terakhir Pak, pertanyaan terakhir. Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika ini Pak? Jadi yang Bapak petik di sini adalah dari beberapa pengalaman penyelesaian kasus yang pernah Bapak hadapi, Bapak belajar dari masa lalu itu berkaitan dengan pengambilan keputusan salah. Dari pengalaman itulah sekarang Bapak semakin enjoy saja. Jadi kita menghadapi biasa saja. Jadi jangan terlalu kita fokus kepada masalah itu. Jadi kita fokus pada prosesnya. Jadi kalau selesai dengan prosesnya, otomatis akan hasilnya bagus itu. Inilah petiknya hasilnya. Iya. Jadi pada intinya semua permasalahan berat atau ringan kalau kita bersama-sama selesaikan, selalu koordinasi baik sama Dewan Guru, orang tua, kemudian pemerintah setempat pada umumnya ini Pak sangat penting juga peranannya sehingga kita mengambil suatu keputusan untuk kasus-kasus itu bisa terlaksana dengan baik. Seberat apapun seberat apapun kalau kita bersama-sama otomatis bisa pasti ringan. Selesai dengan enak. Kemudian menemukan solusi yang baik. Ya mungkin itu saja Pak wawancara pada pagi hari ini. Terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktu, bersedia menerima saya, kemudian bersedia melakukan wawancara ini dengan baik. Ya terima kasih. Dari saya cukup sekian Pak. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, dan selamat pagi. Om Santi, selamat pagi. Terima kasih Pak. Oke, sehat.